Eh, direkam lagi. Uriau, Oke. insou, Isou. insou, Iye, ini bukan iye. Yesou. iesou, Ya. Lalu. Christo. Oke, mantap. Nah, thank you, Bu. Oke, tadi Bina ya. Boleh? Ya, Ibu. Oke, kedengaran ya suaraku nggak macet-macet ya, Bu. Takut jaringan ntar. Ya. Oke. Ya. Eucharisto. Sorry, sorry. Euchar. Aduh, aku kok ini sih. Eucharist. Eucharisto. Tau. Theo. Mon. eh, Pantoten. Peri. Umon. Umon. Epinten. Happy. Ya. Umon. Umon epiten. Kapitin. Tau. Ulangi, Teote. ulangi, ulang. Do. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ada banyak yang salah tadi. Ulangi dari awal. Oh iya. Pelan-pelan. Oke, Bu. Ya. Eusa, sorry. Eucharisto, Oke. Toteumo. Hah? Benar ya, Bu. Terus pan, pantote, peri, umon. Umon. Ya, umon. Ada hanya. Hanya disebutkan. Gimana, Bu? Coba. Humon. Umon. Humon. Umoh. Ya. Epiten, epite, chariti, Oke. teoten, Mhm. doteisen, doteise, umin, and and Umin. umin, umin Umin. and umin Oke. and gimana ya, susah lidah aku ini. um, Aduh, Christo un inso. Yeso. Ya, info. Iye. Inso. Ya, Ibu. Yeso sama Ienso itu beda. Ya, karena ingat bahwa ini dibacanya eta ya. Bukan N. Oh iya, Ibu. Yeso. Oke, Yeso. Ya. Thank you, Ibu, udah ingatin. Oke. Selanjutnya Dea coba ayat 5. Sorry tadi siapa? Shalom ya? Ya, Bu. Ya, ya ayat 5 Shalom. Ya, Bu. Ayat 5 ya, Bu. Mm. Hati, Mm. N, Ya, Panti, ya. Floatis, Tete, N, Mm. Auto, Oke. N, Mm. Panti, Mm. Logo, Kai, Pase, Ah, Gnose. Gnose. Oke. Good. Ayat 6 tadi Dea. Oke, Bu. Ayat 6-nya, Katos, to, marturion, to, Christou, ebebayo, ebebayote, and Mm. umin. Oke, mantap. Siapa lagi yang belum ya? Oke, ayat 7. Siapa yang mau baca? Ayat 7. Coba. Pak Tommy.
Tommy mana ya? Ya, Bu. Oke. Oste, Mm-mm. Bu. Iya, betul, Bapak. Oste, umas, me, ustere, sitai. Hmm, Benar, Bu ya? betul. Ustereitai Oke. and mende, mede, medeni Oke. karismati Mm-mm. apek apek de somenos Oke. ten apokalu ini apa ya, Bu? Apa ini? Polu apokalu ini ya, Bu. Apokalipsin. Apokalupsin Yes. tau kurio emon Hemon. iesou Yes. Kristou. Oke, mantap. Ayat 8 terakhir boleh? Saya ya Bu coba. Oke, boleh. Silakan Bu Emil. Hoskai Bebaiosei, betul Bu ya? Betul. Umas Heos, Hmm. Telous, Yap. Amen Cleotous, Yap. N T N Hemetra, Oke. To Kurio, Ya. Hemon Iosou, Kristou ya. Yes, betul. Mantap. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya kita latihan itu ya. Sembari mengingat lagi huruf-huruf karena sudah lama ini ya. Biasanya kan quiz-quiz terus. Oke, kita akan melanjutkan kembali materi Bapak Ibu ya. Cuman nanti kita juga agak sedikit latihan. Oke. Sebentar, ini error. Minggu minggu lalu kita masih seputar tentang perfect ya. Tense perfect aktif indikatif yang minggu lalu kita mempelajari tentang beberapa hal yang perlu kita catat atau ciri khusus di dalam tense perfect itu ada reduplikasi atau penggandaan ya. Kemudian setelah itu ada yang namanya penambahan atau konsonan kata. Nah, kemarin juga minggu lalu itu kita membahas tentang beberapa hal yang perlu dicatat di dalam penggandaan atau reduplikasi di dalam tense perfect ya. Karena untuk membuat penggandaan tidak hanya atau tidak bukan hanya dibilang huruf awal saja yang kemudian diulang terus dimasukkan ke dalam kemudian disisipkan epsilon ya, vokal E, kemudian baru setelah itu stemnya atau pangkal katanya. Ya. Jadi ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan seperti ini minggu lalu kita sudah bahas, cuman saya akan sedikit mengulang kembali. Nah, di sini saja. Sekali lagi bahwa di dalam bentuk perfect ya, tense perfect aktif indikatif
ciri khasnya adalah reduplikasi, kemudian ada pangkal kata, kemudian ada penambahan atau sisipkan, ya, ditambahkan konsonan kappa, ya, yang menjadi ciri khas dalam tense perfect, dan setelah itu baru akhiran. Akhiran orang pertama di dalam tense perfect, aktif, indikatif. Oke. Jadi reduplikasi, pangkal kata, konsonan, penambahan konsonan kappa, dan kemudian akhiran. Jadi sekali lagi reduplikasi itu terbuat ketika, ya, huruf pertama di dalam pangkal kata itu diulang. Ya. Huruf pertama, umumnya huruf pertama di dalam pangkal kata itu diulang. Dalam pangkal kata diulangi. Kemudian plus ditambah vokal E. Maka terbentuklah kalau dalam kata luo, ya. Ini pakai luo, pangkal katanya kan adalah lu. Jadi kalau kita mau reduplikasi kata pangkal kata lu, maka menjadi le tadi, ya. Ya. Ini umumnya, gitu ya. Kemudian nanti ditambahkan konsonan kappa sebagai ciri khas atau indikasi di dalam tense perfect, baru akhirannya. A-nya itu merupakan akhiran dari orang pertama tunggal di dalam tense perfect aktif, ya, negatif. Nah, itu kalau misalkan dia dimulai dengan konsonan, ya, huruf konsonan. Lalu kalau misalkan dimulai dengan itu dimulai dengan huruf konsonan, ya, L. Ya. Tapi kalau misalkan juga dimulai dengan huruf konsonan lainnya, ya, misalkan contohnya huruf konsonan palatal, seperti palatal itu kan huruf kappa, gamma, ci, seperti itu, ya. Nah, untuk pengandaannya, maka digunakan konsonan yang lebih lembut. Atau yaitu di dalam jenis konsonan palatal nanti digunakan konsonan lembutnya itu adalah K. Makanya menjadi penduplikasiannya menjadi K untuk jenis konsonan palatal. Tapi kalau misalkan nanti Bapak Ibu ketemu dengan kata yang pangkal katanya itu dimulai dengan konsonan dental. Konsonan dental itu seperti huruf tau, delta, teta, gitu ya. Maka Bapak Ibu membuat reduplikasinya itu menggunakan konsonan yang lebih lembut juga, yaitu T atau tau. Sehingga reduplikasinya nanti Bapak Ibu kalau misalkan ketemu pangkal kata yang dimulai dengan konsonan tau, delta, atau teta, maka reduplikasinya menjadi T. Ya. Dan terakhir kalau misalkan Bapak Ibu ketemu dengan pangkal kata yang dimulai dengan konsonan labial, oke. Konsonan labial itu dimulai dengan huruf apa aja? Huruf V, beta, sama V. Ya. Maka reduplikasinya nanti Bapak Ibu harus menggunakan konsonan yang lebih lembut, yaitu V. Maka menjadi reduplikasinya menjadi P. Ya. Di minggu lalu contoh-contohnya sudah dikasih tahu, nanti kita akan coba mengulang. Jadi ini yang perlu diperhatikan di dalam reduplikasi, ya, atau penggandaan di dalam tense perfect. Jadi perlu diingat nanti kalau misalkan Bapak Ibu ketemu dengan kata yang dimulai dengan huruf konsonan, maka reduplikasinya dilihat dulu. Kalau tidak termasuk di dalam jenis ini, konsonan palatal, dental, atau labial, maka masuknya seperti biasa kepada rumus yang umum ini, ya, yang digunakan. Tapi kalau misalkan ada salah satu dalam konsonan di dalam pangkal kata yang Bapak Ibu temui, itu ada konsonan palatal atau dental atau labial, maka reduplikasinya mengikuti pola yang di sini. Ya. Supaya tidak salah.
Seperti itu. Nah, sisanya nanti tetap setelah deduplikasi ada pangkal kata, kemudian konsonan, penambahan konsonan kapa, dan kemudian akhiran. Orang pertama tunggal, orang kedua tunggal, orang ketiga tunggal, gitu ya, dan sampai juga jamak ya. Seperti itu. Lalu itu ketika kita ketemu dengan huruf konsonan ya di dalam reduplikasi. Lalu bagaimana dengan pangkal kata yang tidak diawali dengan huruf konsonan, atau pangkal katanya atau kata kerja yang harus kita buat itu dimulai dengan huruf vokal. Ya. Nah, kalau ketemu dengan huruf vokal atau pangkal katanya yang dimulai dengan huruf vokal, maka dilakukan perpanjangan. Penduplikasiannya seperti apa? Maka penduplikasiannya dilakukan perpanjangan. Ya. Seperti contohnya kata El Piso. Ya, kata El Piso di sini ya dia kan dimulai dengan huruf vokal. Maka untuk mereduplikasinya kita tidak melakukan seperti yang umum tadi di awal, gitu ya. Kalau umumnya tadi kan diulangi huruf awalnya, gitu ya, baru kemudian ditambahkan e. Tapi karena katanya ini dimulai dengan huruf vokal, gitu ya, maka kita tidak membentuknya seperti itu, tapi kita bentuknya dengan memperpanjang vokal awalnya. Kita memperpanjang vokal awalnya. Oke. Pangkal kata ya atau stem dari El Piso itu adalah elpid. Oke. Maka kita memperpanjang epsilonnya menjadi eta. Oke. Lalu untuk merubah ke dalam bentuk ini kan masih pangkal kata ya, elpid itu masih pangkal kata. Jadi untuk merubah ke dalam bentuk tense perfect ya, perfect, aktif, indikatif, orang pertama singular, maka menjadi LPK. D-nya kemana? D-nya ada penjelasannya juga nanti di bawah. Nah, ini dia. Kenapa D-nya hilang di dalam tense perfect? Ketika diubah di dalam tense perfect. Padahal sebenarnya dia adalah pangkal kata atau stem. Yang harusnya sebenarnya diikuti. Gitu kan? Harusnya mungkin elpitka, tapi khusus kata ini, pangkal kata kerja yang berakhir dengan konsonan tertentu, seperti delta, tau, atau theta, dia akan kehilangan konsonannya ya, sebelum meletakkan konsonan kapa yang menjadi ciri khas tense perfect itu sendiri. Sekali lagi, deltanya menjadi hilang karena dia harus menyisipkan konsonan kapa untuk membentuk tense perfect, aktif, indikatif, orang pertama singular. Gitu ya. Tapi hanya untuk pangkal kata yang akhirannya konsonan tertentu saja, seperti delta, tau, dan theta. Lebih daripada itu, seperti biasa saja. Ya. Jadi pertama, kata El Piso itu juga bisa dipakai untuk menjadi contoh kalau pangkal katanya dimulai dengan huruf vokal. Maka reduplikasinya kita tidak mengulang seperti yang umumnya, tapi kita malah memperpanjang vokal awalnya. Ya. Yang kedua, kalau misalkan pangkal kata kerja itu berakhiran dengan konsonan tertentu, seperti contohnya pangkal kata El Piso, yaitu adalah elpid, ya, maka deltanya itu harus hilang sebelum menambahkan konsonan kapa yang menjadi ciri khas di dalam tense perfect, atau untuk membentuk tense perfect, aktif, indikatif, orang pertama singular. Maka dia menjadi LPK untuk bentuk perfectnya. Hanya untuk konsonan tertentu saja yang mempunyai pangkal kata kerja yang berakhiran konsonan ini ya, delta, tau, atau theta. Jika lebih daripada itu, maka seperti biasa. Oke.
yang agak rumit. Nah, ini juga kalau tadi kan belum ada pangkal kata kerja yang diawali dengan konsonan ro ya. Maka kalau misalkan seperti biasa, kalau tidak ada, ya, maka konsonan tersebut digandakan dan sebelum konsonan digandakan ditambahkan augment. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ketemu dengan pangkal kata kerja yang diawali dengan konsonan ro, maka konsonan tersebut digandakan. Sama seperti awal juga. Konsonan tersebut digandakan dan sebelum konsonan digandakan ditambahkan augment E. Maka ini kembali kepada yang umum. Karena tadi tidak termasuk di dalam bagian palatal, dental, ataupun labial. Misalkan pangkal kata kerja yang diawali dengan dua konsonan, ya, misalkan pangkal kata kerjanya diawali dengan konsonan, dengan dua konsonan atau konsonan rangkap, maka dia akan menerima augment E. Contohnya, nah, contohnya kata ginosko. Contoh kata ginosko. Maka ginosko sekali lagi ingat pangkal katanya itu dia terdiri dari dua konsonan rangkap. Ya. Maka untuk membentuk reduplikasinya menjadi ekno, Pak. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan pangkal kata kerja yang diawali dengan dua konsonan rangkap, maka reduplikasinya dia bukan seperti umumnya, tapi seperti dia menambahkan augment di depannya. Atau menambahkan vokal E di depannya. Ya, konsonan rangkap. Jadi perlu diperhatikan nanti kalau misalkan Bapak Ibu melihat ke dalam kata, gitu ya, karena perubahannya sekali lagi selalu ingat bahwa kita kalau kata itu, gitu ya, salah satunya ada reduplikasi atau misalkan ada sisipan konsonan kata, udah otomatis berarti itu adalah tense perfect. Bu, akhirannya berubah Bu ya? Jadi dari kau jadi K ya? Iya, Bu. Karena kan Otomatis ini ya? untuk tense present. Oke. Akhiran A itu kan milik dari tense perfect aktif indikatif orang pertama singular. Oh, jadi kita mesti tahu juga ya Bu ya, perubahan pasti ada berubah ya. Iya, betul. Tapi biasanya kalau makanya sebenarnya kalau saya lebih kepada polanya saja. Karena kalau misalkan kita memperhatikan atau kita mau ngafalin akhirannya di dalam masing-masing tense dan juga diatesis aktif, medial, dan pasif, itu cukup banyak. Gitu ya. Dan kita akan kewalahan di dalam menghafalkan itu semua. Nah, makanya saya lebih kepada mending pahami aja pola di dalam tense perfect bahwa mereka itu punya reduplikasi dan penambahan sisipan kata. Jadi nanti takutnya kan ada soal tiba-tiba bingung sendiri gitu kan ya Bu ya. Iya, Itu yang saya betul. takutin. Jadi udah kita belajar polanya aja ya Bu ya, jangan sampai. Yes, betul. Nanti Ibu kalau nggak misalkan ada kita soal mau, ya, nggak ada soal itu ya Bu ya. betul. Karena gini, nanti kalau misalkan kita terlalu fokus menghafalkan akhirannya, gitu ya, saya takutnya nanti kita akan blunder gitu ya, ngeblunder. Karena kita nggak tahu polanya. Gitu. Karena sebenarnya gini, ada banyak perubahan di dalam kata, di dalam bahasa Yunani, itu yang hampir mirip-mirip. Gitu. Jadi minimal tahu pangkal katanya dan kemudian tahu pola di dalam tense masing-masingnya. Kayak ciri khas future, ya kan ada penambahan sisipan sigma di tengah, gitu ya. Terus kalau di dalam tense imperfect, dia ada penambahan augment di depan, gitu ya. Sisanya akhirannya, meskipun akhirannya kita belum tahu, ya kita sama aja. Kan kalau kayak gini kan,
ini kan seolah-olah kita hampir mengingatnya atau mirip dengan tense imperfect ya, yang punya augment di depan. Bisa sama dengan tense imperfect yang punya augment di depan, ya. Atau bisa juga kena ke tense aorist yang dia punya tense imperfect. Jadi biasanya ya dua ini biasa kita akan sama. Tapi sekali lagi indikasinya pasti akan selalu berbeda gitu ya. Kalau aorist 1 dia punya penambahan sigma gitu ya. Kalau imperfect kan dia cuma penambahan augment saja, kemudian akhirannya dia berbeda. Kalau perfect udah jelas dia punya augment ya, punya augment di depan ya untuk tense untuk apa namanya? Untuk reduplikasi dengan pangkal kata yang terdiri dari 2 konsonan rangkap. Gitu ya. Tapi ketika kita melihat kapanya, gitu ya, di tengah atau akhiran A ini, itu udah otomatis milik dari tense, perfect, aktif, indikatif, orang pertama singular. Ingatnya gitu aja. Atau ingatnya pertama minimal itu orang pertama tunggalnya aja. Karena nanti untuk membentuk orang kedua, orang ketiga, baik di dalam bentuk tunggal atau jamak, nanti kan kita bisa lihat lagi ke dalam tabel yang ada. Tapi secara pola, ciri khas di dalam tense perfect, ingat dua itu reduplikasi dan juga penambahan sisipan kapa. Itu yang pasti akan merubah atau akan kelihatan gitu ya, bentuk tense perfect ya. Nah, atau kadang-kadang misalkan biasanya ada 2 huruf awal yang digandakan. Nah, ini contohnya itu adalah berbeda ya. Kalau tadi kan kita ketemu dengan konsonan rangkap. Ya. Lalu kalau misalkan seperti erkomai. Nah, ini agak berbeda jauh ya. Erkomai itu pangkal katanya elut. Nah, elut ini untuk membentuk kepada bentuk tense perfect. Tense perfect ini yang perubahannya agak cukup jauh. Dia bisa seperti ini juga, gitu ya. Atau kadang-kadang misalkan 2 huruf awal digandakan, itu bisa. Salah satu contohnya adalah kata erkomai, yang pangkal katanya adalah elut. Jadi reduplikasinya seperti apa? Reduplikasinya berbeda seperti yang tadi, yang ginosko. Ya, dia kan tidak digandakan gunok-gunok gitu ya, karena konsonan. Nah, ini karena 2 huruf awalnya itu adalah lebih kepada vokal. Ya. Maka menjadi L, eluta. Etanya di sini diperpanjang. Ya, etanya diubah jadi diperpanjang. Karena kenapa? Karena sekali lagi bahwa vokalnya, kalau kita ingat bahwa konsonan, kalau katanya itu dimulai dengan huruf vokal, maka satu diperpanjang. Ya, tapi ada juga karena dia elut ini, karena dia diambil dari 2 ini, ya, jadi dia bisa digandakan. Jadi 2 huruf awalnya digandakan. Nah. Jadi diperpanjang dan kemudian digandakan. Lalu kemudian kenapa dia tidak disisipkan kapa? Jadi gini, ada jenis perfect yang perfect pertama, ya. Perfect pertama itu mengikuti format awal. Format awal yang dimana sebelum akhiran itu dia ditambahkan konsonan kapa. Tapi kalau perfect kedua, ya, perfect kedua dia akan tidak mengalami penambahan konsonan kapa.
Salah satunya itu adalah erkomai tadi. Kenapa kapanya tidak disisipkan? Erkomai, ya. Erkomai dia digandakan, dua huruf awalnya digandakan, kemudian dia tidak ditambahkan konsonan kata. Tetap dia menjadi ciri khas tense perfect karena ada reduplikasi, penggandaan. Tapi dia tidak masuk, kapanya hilang gitu ya, karena dia mengambil sifat atau ciri khas dari perfect yang kedua. Jadi jenis dari perfect kedua itu sebenarnya nggak banyak ya. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi biasanya perfect kedua itu kayak misalkan erkomai, terus lambano itu juga masuk di dalam tense perfect kedua. Terus akowo dia masuk ke dalam tense perfect kedua yang tidak mengikuti konsonan kapanya. Jadi indikator tense perfect itu kan adalah sisipan kapa ya. Selain reduplikasi adalah penambahan sisipan kapa. Walaupun ada sejumlah perfect tidak memiliki kapa, jadi itu disebut sebagai perfect kedua. Contohnya akowo menjadi akekoa, ginomai menjadi gegona, grapo menjadi gegrapa, lambano menjadi elepa. Ini contoh-contoh yang merupakan jenis dari perfect kedua. Sebelum akhiran dia tidak menggunakan sisipan kapa, tapi dia memakai dia tetap memakai reduplikasi. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan kata ini, ya, untuk mengubah ke dalam bentuk tense perfect, ingat saja bahwa reduplikasinya sesuai dengan pola yang ada, ya. Terus kalau yang vokal maka dia diubah kepada vokal, gitu ya. Kemudian kalau yang konsonan juga bisa diperhatikan kepada konsonannya jenis apa, gitu ya. Dimulai dengan pangkal katanya apa? Pangkal kata dental atau labial atau palatal. Nah, itu juga mesti dilihat juga, gitu ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ketemu dengan kata yang memang memiliki atau yang merupakan jenis perfect kedua, maka ingat saja bahwa dia tidak memasukkan sisi atau tidak memasukkan konsonan kapanya sebelum akhiran. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada paling beberapa hal yang tadi yang penting dan juga yang mungkin seperti ini ya, contoh perfect kedua itu menurut saya itu nanti Bapak Ibu akan ketemu juga karena perubahannya agak jauh ya, seperti erkomai, lambano juga, terus akekoa ya dari kata dasarnya akowo, kemudian ke dalam tense perfectnya dia menjadi akekoa. Nah, ini masuk ke dalam contoh yang ini yang sama dengan ini untuk dari akowo di mana dua huruf awal diganti. Kemudian ginomai ya, ginomai menjadi gegona, pangkal katanya pangkal kata dari ginomai itu adalah gon gitu ya. Tapi kemudian dia tidak menggunakan sisipan kapa karena memang ginomai atau gegona ini milik dari jenis perfect kedua, tense perfect kedua. Grapo juga sama ya. Grapo menjadi gegrapa, bukan gegrapka, bukan.
karena dia merupakan jenis dari tense perfect kedua yang tidak memiliki sisipan konsonan kapa. Lambano itu yang juga perubahannya agak sedikit jauh ya, menjadi elempa. Itu untuk tense perfect. Oke. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu ingin lihat ya akhirannya. Kalau ini masih mengikuti format yang awal ya, perfect 1. Di mana polanya ada reduplikasi, pangkal kata, kemudian sisipan konsonan kapa dan akhiran. Ini akhirannya untuk bentuk aktif. Dan asin. Terus sedangkan untuk bentuk perfect middle-nya, dia tidak menggunakan kapa. Gitu ya. Dia tidak menggunakan konsonan kapa, tapi langsung kepada akhiran aktif, akhiran daripada bentuk middle dan pasifnya saja. Nah, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di dalam diatesis medial dan pasif itu ingat saja bahwa dia kehilangan kapanya ya, tapi akhirannya dia tentunya ciri khasnya berbeda ya. Umai, usai, utai, umetai, uste dan untai. Bentuk medial dan pasifnya dia sama. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin membentuk perfect middle atau perfect pasif, nanti terjemahannya Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan konteks kalimatnya saja. Itu yang nanti bisa dilihat. Oke. Lalu ke dalam bentuk partisipnya, perfect active particip, kalau tadi kan masih di dalam modus indikatif. Ini partisipnya. Kalau bentuk partisipnya tetap masih sama ya Bapak Ibu, mengikuti pola dari indikatifnya. Gitu ya. Yang berbeda hanyalah akhirannya saja. Karena sekali lagi, bahwa dalam bentuk partisip, dia merupakan bentuk kata kerja yang mempunyai kata sifat. Gitu ya. Jadi secara pola tetap masih sama, bentuk tense perfect aktif maupun juga middle pasifnya, dia akan mengikuti pola yang ada di dalam tense perfect aktif indikatif, gitu ya. Tapi secara akhiran karena dia mempunyai bentuk kata sifat, maka akhirannya akan mengikuti juga bentuk sifatnya, gitu ya. Yang mempunyai elemen dari elemen kasus, gender dan juga jumlah. Yang membedakan hanya itu saja. Tapi secara pola tetap sama, punya reduplikasi, punya pangkal kata, punya penambahan konsonan kapa, tapi akhirannya juga mereka menambahkan di dalam partisip seperti elemen di dalam kata sifatnya. Yang punya kasus, punya gender, dan punya jumlah. Ini bentuk medial pasifnya ya. Reduplikasi terus tetap ada umen ya, akhirannya sesuai dengan kasusnya dan juga gender di dalam masing-masing bentuk tunggal ataupun jamaknya. Jadi saya pikir untuk bentuk partisip saya nggak terlalu lama di sini dan cuma mengulang aja. Nah, satu lagi yang mungkin ada juga, yaitu adalah pluperfect. Tense pluperfect ini sebenarnya juga saya pikir
nggak terlalu banyak penggunaan juga di dalam tense di dalam perjanjian baru ya. Tapi ada gitu ya. Jadi di dalam PB terdapat 28 kata kerja yang dipakai sebanyak 86 kali dipakai dalam bentuk pluperfect. Jadi bentuk pluperfect kalau di dalam Ray Summers itu dia hanya bentuk aktifnya saja. Sebenarnya kalau di dalam Ray Summers juga sebenarnya dia tidak begitu menjelaskan banyak, bahkan nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam Ray Summers dia cuma hanya bentuk aktifnya saja karena bentuk medial pasifnya itu tidak terlalu ditonjolkan di situ gitu ya, karena memang sebenarnya rata-rata yang paling banyak itu adalah perfect. Nah, perfect itu beberapa lah, karena cuma terdapat 28. Nah, apa itu tense pluperfect? Tense pluperfect itu menggambarkan suatu aktivitas yang sudah selesai pada masa lalu, yang dampaknya masih terasa pada masa setelah penyelesaiannya. Jadi bisa dibilang pluperfect ini hampir mirip-mirip juga dengan perfect gitu ya. Tapi tentunya ada sedikit membeda. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris, jenis tense ini itu disamakan dengan past perfect tense. Jadi terjemahannya ataupun nanti pola pengkalimatannya mereka mirip di dalam tense past perfect tense di dalam bahasa Inggris. Jadi untuk membentuk tense pluperfect itu seperti apa? Tense pluperfect tentunya dibentuk dari stem tense perfect. Karena namanya hampir mirip ya. Jadi di dalam pluperfect dia juga ada reduplikasi juga. Ya. Tapi sebelum reduplikasi dia menempatkan augment. Ya. Dia menempatkan augment di depan, polanya seperti itu. Tapi ada yang pakai augment, ada yang tidak. Nah, pluperfect juga sama seperti perfect tadi, dia dibagi menjadi dua bentuk, yakni yang dibentuk dengan format penambahan konsonan K dan yang tidak. Modelnya seperti ini nanti ya, kalau Bapak Ibu lihat di dalam Ray Summers. Jadi di dalam bentuk tense pluperfect, dia polanya ada augment, kemudian reduplikasi, kemudian pangkal kata, dan setelah itu ada penambahan konsonan kapal untuk format yang pertama, dan baru setelah itu ending. Atau akhirannya. Dia ada augment, reduplikasi, kemudian pangkal kata, ada penambahan konsonan kata, dan kemudian akhiran dari bentuk orang pertama, orang kedua, orang ketiga tunggal atau jamak di dalam tense perfect, aktif, indikatif. Jadi untuk tense perfect itu hanya bentuk aktifnya saja ya. Di dalam Ray Summers, jadi saya pikir ini penggunaannya juga tidak terlalu banyak karena secara penjelasan tadi juga dia hampir mirip sebenarnya dengan tense perfect ya di dalam penggunaan. Oke, saya pikir pembahasan kita sampai di sini. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, jadi untuk Yunani 2, saya pikir kita sudah lumayan mendekati sampai habis, ya. Dan saya berharap kita sudah mempelajari semua tense ya, yang cukup banyak dan cukup merumitkan, saya tahu pasti. Ya, besok libur gitu ya. Tapi saya harap kita tinggal beberapa materi lagi gitu ya. Nanti tinggal modus subjunktif dan imperatif. Gitu ya. Jadi mungkin saya akan fokuskan kepada dua itu ya.
Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau cukup? Oke. Kalau tidak ada, nah, kita masih ada satu pertemuan ya untuk kelas pengganti. Utang ya Bu, ada utang pertemuan 1 kali ya? Betul. Kapan Bu? Ya, Ini itu hari nanti. ini Bu, ini hari ini dari hari Senin sampai dengan Kamis Bu, sampai jam 11 Bu. Bu gempor bener, duduk capek. Luar biasa. Ini hari Karena kelas ini juga pengganti di ya, Bu. Parikardo. Hari ini Parikardo sampai malam. Oh, hari ini lanjut Setelah kelas Ibu ada Parikardo. kelas nih. Iya, setelah Ibu ada kelas Parikardo. Waduh, mantap. Mungkin sampai jam 11. Makanya cepetan Bu Esti. Oke, siap Bu. Lapin Iya. tusuk gigi aja, Bu. Kemarin Senin juga Bu, sampai malam Pak Loren kan? Oke. Oke, jadi untuk kita kan masih ada kelas pengganti. Jadi saya menawarkan kepada Bapak Ibu, kelas penggantinya ini mau apa? Mau tetap kelas pengganti, materi, atau tugas kelompok saja. Tuh, jadi untuk satu kelas pengganti itu, apakah mau tugas saja, tugas kelompok, atau mau tetap cari waktu kelas pengganti. Ini saya kasih gambaran ya, kalau Bapak Ibu mau tugas kelompok, saya sudah buat tugasnya. Jadi gampang dan mudah. Modelnya Tugasnya seperti apa Bu? modelnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu cuma 5 kata itu Bapak Ibu nanti bisa ubah ya sesuai dengan nanti kelompoknya ke dalam bentuk tense future dan tense aorist. Aktif, medial, pasif, indikatif. Itu tugasnya untuk menggantikan 1 kali pertemuan. Karena gini, saya takutnya minggu depan akhir bulan ini kan banyak kelas pengganti. Oh iya. Saya takutnya tidak keburu atau tidak sempat atau gimana gitu. Jadi saya tentunya bersiap-siap dengan tugas. Ya, tapi tugasnya tentunya juga tidak tidak pribadi, tapi kelompok saja supaya tidak rumit. Jadi dari kata ini, 5 kata ini Bapak Ibu bisa ubah ke dalam bentuk kata kerja dengan tense yang lain. Future, aorist, ada yang imperfect dan perfect. Ya. Oke, jadi gimana? Mau kelas pengganti atau tugas kelompok? Saya serahkan kepada kelas. Untuk satu Kelas pertemuan. pengganti aja, Ibu. Kelas pengganti, Bu. Kelas pengganti. Kayaknya kalau udah tugas sudah pusing ya. Oke, kelas pengganti. Ya udah nanti paling diatur aja ya, Sam dan yang lain untuk kelas pengganti. Saya pikir itu jadi minggu depan baru kita masuk ke dalam modus yang lain yaitu subjunctive dan imperatif. Jadi nanti bisa dibaca-baca, Berapa lama, Bu? dilihat-lihat. Dikumpulinnya kapan, Bu? Gak jadi. Kelas pengganti, Say. Oh, kelas pengganti, nggak mudeng. Kelas pengganti Bu Bu Emil, Bu Emil. Emil semangat banget. Kelas pengganti nih. Bu Emil, kumaha Mau Bu Emil. bikin kelas pengganti. Kelas penggantinya di Bandung. Mumpung liburan. Gugu mau presentasi, kepikiran kemana-mana. Soalnya Bu Astaga. Emil mau presentasi Parikardo sekarang. Gitu. Oke, siap. Jadi nggak mudeng saya. Makasih Bu Esti. Makasih Bu Esti. Oke. Baik. Jadi kalau saya pikir itu aja ya Bapak Ibu ya. Jadi supaya saya tidak menambah beban pikiran Bapak Ibu yang akan presentasi. Jadi kita akan mencari nanti kelas pengganti. Tolong diatur waktunya. Jadi kalau sudah selesai semua, boleh nanti kita kelas pengganti saja ya. Karena masih pertemuan ke-12 ya kita berarti hari ini. Oke, dari saya itu cukup.
Nanti materi-materi yang ada nanti bisa diambil lagi ya. Revisi materi saya udah saya masukkan juga ke dalam Google Drive. Jadi Bapak Ibu bisa ambil lagi. Terus minggu depan masih ada banyak, nggak ada banyak sih, maksudnya dua modus itu, tapi ya kita akan mengulang lagi nanti tense-nya di dalam modus yang berbeda. Jadi kita udah pelajari bentuk modus indikatif, partisip, dan nanti sisa yang kedua subjunctive dan imperatif. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya pikir kita lebih awal hari ini selesainya, biar bisa rileks, bisa makan, gitu ya. Bisa menghafal materi, dan nanti melanjutkan lagi. Oke, kita tutup dalam doa, silakan. Bu Esti mau Ya. nanya sebelum untuk kelas nih. Jadi kan kita ada liburan ya Bu, Ya. nanti setelah UAS itu. Cuma kan di yang info kelas malam ya, dari Bu Esti itu kan tanggal 26 April sampai 5 Mei. Nah itu benar-benar sampai 5 Mei doang boleh ada kelasnya atau setelah 5 Mei boleh ada kelas pengganti yang lain juga Bu? Jadi sampai dengan 5 Mei itu semester genap sudah selesai. Harus. Harus sudah selesai. Kelas penggantinya. Waduh. Iya kan, makanya semua harus sudah Waktunya selesai. nggak ada. Lain semua. Nah, nanti kalau masalah tugas itu nanti coba ditanyakan sama dosen-dosen, tapi sampai dengan tanggal 5 Mei itu saya juga sudah infokan kepada dosen-dosen gitu ya. Kelas dan UAS itu sudah selesai. Jadi tidak ada lagi kelas pengganti setelah tanggal 5. Mungkin kalau dosen-dosen memberikan waktu untuk Tanggal 5 Mei, Ibu. Iya. Jadi tapi kalau misalkan dosen-dosen masih memberikan waktu sampai dengan misalkan 1 minggu untuk penyelesaian tugas, ya menurut saya nggak masalah. Gitu. Tapi sudah tidak ada kelas lagi setelah tanggal 5. Gitu ya, karena biasanya dari Prodi akan memberikan waktu 2 minggu untuk penginputan nilai ke dalam siakat. Dan setelah itu libur panjang, gitu ya. Agustus baru masuk 3 kembali. bulan. 3 bulan ya, Bu? Yes. Gitu. Gitu ya. Gimana, ada pertanyaan, Sam? Ya, soalnya kayak ada yang masih 2 gitu kan bolongnya gitu. Nanti diatur aja, Sam, dibicarakan. Iya, makanya dikejari dosen-dosennya. Saya juga sudah infokan bahwa ini udah pertemuan ke-13. Jadi kalau misalkan ada dosen-dosen yang mungkin masih di 10 atau 11 kali pertemuan gitu ya, itu dikejari aja gitu. Dan kita dari Prodi sih udah kasih pengumuman, dan dari dari Kaprodi juga pasti nanti akan menyampaikan juga, mengingatkan kembali supaya nanti penginputan nilainya itu nggak terlambat, karena sistem itu akan nutup secara otomatis. Gitu ya. Jadi nanti kita arahkan semua dosen tanggal 5 itu benar-benar sudah tidak ada kelas lagi. Tapi kalau ada dosen yang ngebandel, ya tolong diinformasikan saja. Biar, ya pokoknya biar kita semuanya selesainya sama-sama. Harusnya sih dosen-dosen udah pada tahu semua. Tapi kalau misalkan ada kendala itu, ya tolong diinformasikan aja ke Prodi, siapa dosennya yang masih banyak pertemuan, nanti Pak Prodi bisa umungin. Ya. Kasih karunia gitu, jadi nggak ada kelas pengganti. Oh, bukan kasih karunia, maksudnya dia harus menyelesaikan sampai batas waktu yang disediakan. Karena semuanya tetap harus 16 kali pertemuan gitu. Ya. Karena kan itu akhir Agustus ya. Kenapa, Bu? Sorry. Liburnya sampai akhir Agustus, Bu. Iya, liburnya sampai akhir Agustus itu baru masuk lagi, Bu, kemungkinan. Sorry. Kita masuk semester ganjil itu tanggal 21 Agustus. Ya. Makasih, Bu. Minggu ini harusnya minggu ke-13, Pak. Bentar. Masih ada banyak yang belum, Mas? Masih ada dosen yang tertinggal banyak?
Ah, Masih, Bu. boleh nggak Bu? Maksudnya Banyak, Bu. kan Duh, Hariko masih ya. masih juga, Bu. Kita coba buka aja gitu. Boleh Iya, ya? nggak apa-apa, diinfokan aja. Ah, ah. Ada misi Harinya sih juga, Bu. 1. Nanti diatur Sam, apakah bisa Jumat gitu loh. Ambil jamnya aja jam berapa. Hari nggak Jumat. bisa, Bu. Jumat, Ya Bu. banyak yang nggak bisa hari Jumat, Bu. Iya. Iya, maksudnya Jumat Sabtu Minggu kan Sementara Senin sampai ada. Kamis itu udah diborong semua. Iya. Hari ini sampai jam 11.15 Bu kita. Senin ya aja Sam. Senin sampai Kamis sampai jam 11. Iya, iya. Agak protes sih Bu, capek soalnya duduk. Capek. Iya, iya. Diatur aja Sam. Iya, intinya gini Bapak Ibu, makanya tadi saya bilang kalau ada dosen yang masih banyak seperti itu dan terus juga maksudnya kelas menggantinya mau nggak mau akhirnya kan mengambil jatah waktu Bapak Ibu weekend. Nah itu tolong diinformasikan ke Prodi karena keterlambatannya pasti banyak. Karena kenapa? Karena supaya kami bisa evaluasi di semester depan dosen ini layak untuk ngajar lagi atau tidak. Gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada pemberitahuan kan berarti kami menilainya aman-aman aja dosennya. Memang saya udah wanti-wanti sih kayak presensinya Pak Royko tuh kayaknya masih banyak. Saya tuh cenderung bingung antara dia lupa presensi atau memang dia nggak masuk gitu. Karena sampai sejauh ini nggak ada laporan juga ke saya atau ke Pak Hikman. Jadi saya pikir oh mungkin dia lupa absen. Tapi saya sudah ingatkan semua dosen-dosen di grup dosen juga ya di dosen sarjana teologi bahwa minggu ini udah pertemuan ke-13. Dan juga terkait libur itu harusnya dosen-dosen sudah mengantisipasi. Tapi ya itu tadi ya, kalau ada dosen yang membandel, ya tolong diinformasikan saja. Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Oke, kalau tidak ada, saya pikir itu sama mungkin nanti kami dari Prodi akan kirim beberapa ini ya Bapak Ibu form-form yang sifatnya nanti untuk diisi oleh mahasiswa gitu ya. Kalau kemarin kan ada form tentang kepuasan gitu ya di dalam akademik, nanti juga ada form-form lainnya yang mungkin tentang dosen, tentang kinerja dosen atau yang lainnya, nanti tolong diisi aja. Itu untuk keperluan reakreditasi borang teologi. Ya, supaya akreditasi prodi sarjana kita itu naik tahun ini. Jadi itu aja sih. Jadi nanti saya akan share ke grup. Jadi mohon bantuannya. Iya Pak, doakan ke B ya Pak ya. Jadi saya juga minta bantuan pada Bapak Ibu semua untuk bisa bekerja sama juga dan memberikan penilaian yang cukup bisa memperbaiki kualitas dan kuantitas juga prodi kita. Oke, itu saja. Kita akan lanjutkan ke kelas berikutnya ya, supaya Bapak Ibu bisa ada waktu istirahat sejenak. Ini kita berdoa, silakan. Iya, teman-teman mari kita berdoa ya, Bu Esti juga. Bapak kami mengucap syukur Tuhan untuk kelas Bu Esti yang sudah berakhir pada malam hari ini. Kiranya kami boleh Tuhan melanjutkan pelajaran kami selanjutnya juga dengan Pak Ricardo dengan baik Tuhan. Kiranya apa yang telah kami terima Tuhan selama ini dari Bu Esti boleh Tuhan kami pahami Tuhan, kami pelajari dengan baik. Juga berkati Tuhan kehidupan Bu Esti, berikanlah kesehatan, perlindungan Tuhan, penjagaan-Mu Tuhan senantiasa dalam setiap pekerjaannya Tuhan, pelayanannya, bahkan keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Selamat melanjutkan kegiatan dan Malam, Bu. Malam Bu Esti. berganti. Selamat liburan, Bu. Berkati Bu. Saya tuh tadi lagi ngelamun. Aduh.